Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu alamati hubbillah lil 'abdi. Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin menulis bab tandanya cintanya Allah kepada hamba dan mendorong hambanya untuk berusaha memperoleh tanda tersebut. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ini Nabi diperintah oleh Allah untuk memberitahu kepada sahabat, kita juga selaku umatnya, apa yang dikasih tahu oleh Allah lewat nabinya, jika kalian itu cinta Allah, maka ikutilah aku. Janji Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kalau kita mau dapat cintanya Allah, ikuti Nabi. Yang kedua, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, siapa di antara kalian yang murtad. Murtad itu meninggalkan agama, maknanya kafir. Siapa yang kafir meninggalkan antinihi dari agamanya, fasawfiyatillah, maka Allah akan mendatangkan biqaumin dengan kaum yang lain, yuhibbuhum yang dicintai oleh Allah, ya. Wa yuhibbunahum mereka mencintai Allah. Maka dibahasakan agama itu enggak butuh kita, kita yang butuh agama. Kalau kita enggak mau mengamalkan agama, Allah akan datangkan kaum yang mereka mengamalkan agama, dan kita malah akan dilempar oleh Allah dari agama. Maka di sini bahasanya yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta mereka, mereka cinta Allah. Kalau nggak mau mengamalkan agama, Allah akan pilih orang lain untuk mengamalkan agama. Kita nggak mau infak jariah untuk agama, untuk pesantren, untuk madrasah, yang rugi kita. Allah akan gerakkan orang lain untuk infak jariah, untuk pesantren, untuk agama. Maknanya begitu. Sifatnya mereka yang dicintai oleh Allah, adillatin 'alal mu'minin, rendah diri kepada orang iman yang lain. A'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang kafir. Enggak malah dibantu-bantu, malah sama muslim musuhan, sama orang kafir rangkulan. Ini bukan sifatnya orang yang dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah sama muslim, rendah diri, saling mencintai. Sama orang kafir, a'izzat, keras. Sifatnya lagi yang dicintai oleh Allah, yujahiduna fi sabilillah, mereka mau berjuang di jalan Allah, baik hartanya, dirinya dikorbankan untuk agama. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka nanti tidak akan merasa takut di saat genting. Kapan itu? Yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah anugerah Allah yang akan dikasih oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un
Ini diantara orang-orang yang dicintai oleh Allah. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Orang yang memusuhi waliku, orang yang memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku umumkan kepadanya untuk perang. Ayo lawan aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Siapa wali di sini? Wali itu artinya al-qurbu, dekat. Kalau diartikan wali itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Dekatnya dia dengan Allah itu seperti apa? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itulah orang yang bertakwa, seperti dalam firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah, kekasih Allah itu siapa? La khaufun alaihim, yang enggak ada rasa takut, wa la hum yahzanun, enggak akan merasa sedih nanti pastinya di akhirat. Kalau di dunia ya sedih mesti ada, khawatir pasti ada, tapi nanti di akhirat orang-orang yang menjadi kasih Allah tidak akan ada rasa sedih, takut sedikit. Mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Itu ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, maka hambaku tidak mendekat kepadaku dengan satu amalan yang dia lakukan, ahabba ilayya, yang aku cintai, mimma aftaratu alaihi, melebihi apa yang aku fardukan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Amalan yang paling mudah untuk mendekatkan kepada Allah adalah amalan fardu. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga Allah katakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan melakukan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi, dan aku akan menjadi tangannya. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia minta tak kasih. Wa la ista'adani la'u'idannahu, kalau minta perlindungan tak lindungi. Nah, ini namanya hadis qudsi. Ini apa hadis yang kita baca ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang memusuhi kekasihnya. Maka kita jangan berani-berani memusuhi kasih Allah. Bisa jadi kita ini, di antara kita ini semuanya adalah kasih Allah. Kok gampang jadi kasih Allah, kok nyatanya jangan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, kita semuanya juga. Maka kita bisa jadi ini adalah kekasih Allah. Maka jangan sampai kita satu sama lain ada benci membenci. Bisa jadi jabat ancaman disiksa oleh Allah, naudzubillah. Kemudian mahabbatullah, cintanya Allah itu bisa diperoleh dengan menjalankan yang difardukan oleh Allah. Kalau mau dapat lipat ganda kekasih Allah, yang sunnah dilakukan. Jadi kalau fardu sudah cukup mendapatkan cinta Allah. Tapi kalau mau dapat berlipat-lipat cintanya Allah, yang sunnah kita lakukan juga. Wa anna adal faraid muqaddam ala adil nawafil. Yang fardu itu harus diutamakan melebihi yang sunnah.
Karena perintah fardu itu jazim. Jazim itu wajib sifatnya. Ya tarattab 'alaiha thawab, yang dijanjikan oleh Allah pahala. Yang melakukan, yang meninggalkan dijanjikan dapat siksa. Lain halnya kalau sunnah. Janji pahala bagi yang mengerjakan, yang meninggalkan tidak ada janji untuk dapat siksa dari Allah. Itu sunnah, sehingga yang wajib itu lebih-lebih harus didahulukan. Terus maknanya tadi Allah bilang kuntu sam'ahu, aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, matanya, kakinya. Ya. Maknanya apa? Kuntu hafidhahu. Kata Allah, maksudnya aku akan menjaga dia. Ya. Pendengarannya akan dijaga oleh Allah, anggota badannya akan dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang sifatnya tidak mentaati Allah. Bukan pendengaran kita menjadi pendengarannya Allah, tidak, tapi pendengaran, mata, kaki, tangan kita, semuanya anggota badan kita akan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Atau juga bisa dimaknai kinayah, ya. Kinayah dari pertolongan Allah kepada hambanya. Hambanya dicintai oleh Allah, yang dikokohkan iman Islamnya oleh Allah, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir ini adalah doa auliyaillah mustajab, menunjukkan bahwa doanya wali Allah, kekasih Allah itu mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah. Hanya saja pemberiannya, waktunya itu kadang-kadang ditunda. Semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan kekasihnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pak Mun siap.